Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini dimana saya menemukan video dari judulnya saya menarik nih. Jadi video ini saya temukan di channelnya Nah, buat teman-teman bolehlah kunjungi channelnya Hattrick. Channel ini menurut saya sangat bagus ya guys. Dia membahas seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Oke guys, jadi pada judul video ini AFF rugi bandar, iri lihat cara cerdik Indo jual tiket sold out, Cina diperingatkan Bahrain soal GBK. Ya mungkin jadi dari judul ini mungkin sedikit nyenggol AFF ya guys, soal masalah penjualan tiket. Bahwasanya kita tahu ya, ASEAN All Star dan MU itu sebentar lagi kan akan bertanding di tanggal 28 atau 29 gitu. Nah, pertandingan tersebut tiketnya itu dari beberapa hari atau mungkin hampir sebulan ya, itu belum habis guys. Jadi hanya beberapa kategori yang terjual, itu pun baru kurang lebih 40% terjual guys. Sampai sekarang itu belum ada yang membeli lagi. Nah, perbandingannya di mana Indonesia nanti melawan Cina itu langsung ludes guys. Kemarin itu tanggal 15 itu jam 10 pagi penjualannya war tiket Indonesia versus Cina di GBK itu langsung ludes dalam waktu berapa jam aja. Ya guys, jadi perbandingannya itu. Dan Bahrain mengingatkan Cina bahwasanya di atmosfer di GBK itu gila luar biasa supporter di GBK, supporter timnas itu guys. Jadi seperti itu mungkin judulnya ya guys ya, dari judulnya. Oke guys, jadi tanpa banyak bicara lagi kita saksikan langsung yuk video lengkapnya. Hari ini tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina akhirnya resmi dijual oleh PSSI. Dari 3 yang dijual, nantinya ada 6 kategori yang bisa dipilih oleh fans Garuda, mulai dari kategori murah hingga kategori yang paling mahal. Belum ada 1 hari penjualan, ternyata ada beberapa kategori yang sudah terjual habis. Tentu, sebuah bukti yang semakin menandakan jika tim Garuda selalu menarik minat untuk ditonton secara langsung. Hal inilah yang membuat kita jadi teringat akan penjualan tiket yang sampai saat ini dilakukan oleh AFF. Tiket yang dimaksud adalah pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All Star pada 28 Mei mendatang. Lantas, bagaimana perbandingan dari penjualan tiket tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Faktor prestasi, ada faktor lain mengapa banyak fans Indonesia mulai menyukai tim Garuda. Faktor yang dimaksud adalah karena adanya banyak pemain keturunan yang saat ini membela timnas Indonesia. Untuk urusan ini, yang paling banyak biasanya berasal dari kaum Hawa. Mereka menjadi fans dadakan dari timnas Indonesia karena di timnas saat ini ada beberapa pemain blasteran Eropa seperti Mads Hilgers, Shane Patinama, Jay Itzes, Nathan Choaon, hingga Rafael Strijk. Pemain-pemain itulah yang sampai saat ini terus diidolai oleh banyak fans Indonesia, terutama fans cewek. Makin banyaknya fans Indonesia, hal ini pastinya membuat PSSI semakin untung. Alasannya adalah karena setiap Indonesia bermain, hampir dipastikan tiketnya bakal langsung ludes terjual, terutama ketika Indonesia bermain di GBK. Karena selain fans yang benar-benar suka sepak bola, fans yang hadir juga berasal dari berbagai kalangan, entah itu ibu-ibu hingga para wanita-wanita yang sebelumnya mengidolakan pemain dari tim Garuda. Mereka pastinya tak mau kehilangan kesempatan untuk memberikan dukungan secara langsung terhadap pemain yang mereka cintai. Tapi sayang, ternyata ada efek samping dari gilanya fans Indonesia dalam memberikan dukungan. Efek yang dimaksud adalah saat mereka bertindak kelewatan dan nekat menemui para pemain timnas yang ada di hotel. Hal inilah
yang membuat para pemain menjadi tidak nyaman dan fokusnya bisa terganggu. Maka dari itu, PSSI akhirnya menugaskan pengawal untuk melindungi para pemain timnas dari serbuan. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion GBK. Sebelum melawan Cina, para pemain rencananya akan menjalani TC dulu di Pulau Bali. Untuk waktunya dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Sambil menunggu jadwal TC, PSSI memutuskan untuk langsung menjual tiket. Ya, memang sebelum pertandingan melawan Cina nanti tanggal 5 Juni, timnas kita ini, pemain-pemain diaspora itu udah harus berkumpul untuk TC di Bali, guys. Jadi training center di Bali. Jadi dari situlah bisa mendapatkan chemistry-nya ya satu sama lain, pemain, pelatih, agar bisa lebih baik lagi performanya nanti di lawan Cina nanti ya, guys. Jadi TC di Bali ini hitung-hitung sekaligus refreshing para pemain-pemain kita ya, guys ya, untuk liburan ke Bali ya kan. Karena kita tahu sendiri di Bali memang tempatnya begitu indah ya, guys. Jadi sambil berlatih, fokus berlatih, dan bisa juga lah refreshing di Bali tersebut, guys. Oke, lanjut Pertandingannya, Federasi Sepak Bola Indonesia itu menjual 6 kategori tiket. Untuk yang paling murah, harganya adalah 300.000. Sementara yang paling mahal, harganya adalah 1.750.000. Tiket itu sendiri sudah mulai dijual hari ini pada jam 10 pagi. Untuk syaratnya, setiap pembeli harus memiliki Garuda ID terlebih dahulu. Setelah resmi dijual, kami mencoba menelusuri bagaimana perkembangan tiket tersebut, terutama dari segi penjualan. Saat penelusuran berlangsung, kami menemukan satu pengakuan dari netizen jika tiket untuk kategori termurah sudah terjual habis. Kini tinggal yang paling mahal, yang harganya di atas 1 juta yang tersedia. Untuk kategori lainnya masih belum terkonfirmasi. Dengan kenyataan yang ada, bisa diprediksi beberapa hari ke depan, tiket Indonesia melawan Cina pasti akan langsung ludes terjual. Untuk kategori lainnya belum habis karena tampaknya belum dibuka oleh PSSI. Hal ini berdasarkan kebiasaan dari PSSI karena mereka menjual tiket secara bertahap, karena untuk menghindari antrean atau war yang semakin ruwet. Benar. Situasi berbeda dirasakan AFF dan Malaysia jelang kedatangan Man United. Sejatinya tak hanya PSSI yang menjual tiket, karena negara tetangga, yakni Malaysia, juga menjual tiket untuk pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Malaysia tak sendiri karena mereka mendapatkan bantuan dari AFF. Sayangnya, sampai saat ini, tiket yang dijual belum habis. Padahal penjualannya sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Berdasarkan update yang ada, baru 2 kategori yang terjual habis. Dan semuanya adalah kategori yang paling murah. Dengan situasi yang ada, bisa saja tiket pertandingan Indonesia akan habis terjual lebih dulu ketimbang tiket antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Soal penjualan tiket yang dilakukan AFF dari pihak Malaysia, pada bulan ini mereka akan kembali mengalami kesulitan. Alasannya adalah karena pada tanggal 29 Mei, timnas Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan Cape Verde. Sedangkan pertandingan Manchester United melawan ASEAN All-Star akan dimainkan pada tanggal 28 Mei, atau cuma berjarak 1 hari. Kini fans sepak bola Malaysia tampaknya akan terpecah, apakah mau menonton Manchester United atau menonton timnas Malaysia bermain. Jika memilih menonton timnas Malaysia, maka hampir dipastikan mereka tidak akan menonton pertandingan Manchester United. Hal yang pastinya membuat tiket pertandingannya menjadi semakin sulit terjual.
Lebih lanjut, jika tiket pertandingan timnas Indonesia ludes terjual, maka itu berarti bakal menjadi sinyal berbahaya bagi timnas Cina. Alasannya adalah karena fans Garuda siap memberikan teror selama 90 menit jalannya laga. Teror itu berbentuk koreo hingga nyanyi-nyanyian yang tujuannya untuk menjatuhkan mental dari pemain Cina. Soal ini sudah berhasil dilakukan fans Indonesia waktu melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu, Bahrain tampaknya akan memberikan peringatan kepada Cina jika fans Indonesia adalah salah satu fans yang paling fanatik di dunia. Jadi itulah cerita soal penjualan tiket untuk pertandingan antara Indonesia melawan Cina. Khusus fans yang nantinya menonton langsung ke GBK, pesan dari kami nggak usah aneh-aneh dan fokus memberikan dukungan aja. Karena jika aneh-aneh bisa saja kembali mendapatkan hukuman dari FIFA. Karena baru-baru ini PSSI tengah dihukum oleh FIFA karena fans Indonesia terbukti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada timnas Bahrain pada bulan Maret yang lalu. Ya guys, seperti teman-teman ketahui ya bahwasanya PSSI dirugikan karena kita kena sanksi oleh FIFA sebesar uang itu sebesar 400 juta ya guys, dan pengurangan penonton 15%. Jadi penonton kita dikurangi sebanyak 15% guys untuk pertandingan Cina dan Indonesia nanti di GBK. Ya kurang lebih 9.000 orang lah, kan lumayan itu. 9.000 orang dikali, misalkan kali yang paling murah aja 300.000 udah lumayan itu. Jadi merugikan kita sendiri guys. Buat teman-teman supporter timnas yang cinta Garuda, sudahlah, kita tidak usah membuat hal-hal yang konyol yang akan merugikan ya kita sendiri yang akan rugi gitu guys. Timnas kita sendiri yang akan rugi dan PSSI. Oke guys, pesannya sih itu aja sih. Dan semoga video kali ini membuat teman-teman nambah informasi dan wawasan, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.